Shalom, perkenalkan nama saya Tiara Sanita Situmorang, Prodi MPK semester 2 Grup B dengan NIM 2201040443. Di sini saya akan membawakan materi tentang baptisan percik dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Kristen dengan dosen pengampu Dr. Lius Waruhu MTH. Selamat menyaksikan. Bagaimana sih latar belakang baptisan percik? Nah, berikut penjelasannya. Baptisan Kristen berakar pada tulisan suci pada zaman Israel kuno dan berbagai praktik yang muncul pada periode intertestamental. Di berbagai cara, air digunakan pada zaman kuno untuk memurnikan orang atau benda, baik untuk memperbaiki keadaan kenajisan atau untuk mempersiapkan hubungan dengan yang sakral. Dalam memahami perkembangan pada periode intertestamental itu, perlu dimulai dengan iktisar, hukum, dan praktik dalam periode Perjanjian Lama. Baptisan dalam Perjanjian Lama merupakan pembasuhan dengan air dan penebusan dengan menggunakan darah. Beberapa pengertian penting baptisan dalam Perjanjian Lama seperti pembasuhan dengan air, penghapusan akan dosa, serta penebusan dengan darah. Baptisan adalah ekspresi dari iman seseorang kepada Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Yesus adalah melalui anugerah dengan iman di dalam Yesus. Namun, Yesus memerintahkan semua orang Kristen untuk dibaptis ketika mereka percaya. Alkitab mencatat Yesus sendiri dibaptis dan Yohanes Pembaptis pada awal pelayanannya. Para rasul dibaptis dan juga membaptis orang lain yang percaya. Asal-usul baptis dan pengertian baptis. Dalam gereja, upacara baptisan mengalami berbagai perkembangan. Selama abad kedua hingga abad keempat, baptisan hanya dirayakan pada hari Paskah dan Pentakosta. Di gereja timur, baptisan yang dirayakan pada hari Epifani mulai abad keempat. Di Spanyol dan Prancis, baptisan diadakan juga pada hari Natal dan hari raya lainnya. Kata baptisan berasal dari bahasa Latin baptimus, atau baptisma. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kata baptisan yang digunakan yaitu baptize atau baptizo dari bahasa Yunani. Kedua kata memiliki arti yang sama, lebih diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu menyelam, mencelup, dan bisa juga membasuh, membersihkan. Tanda baptisan ini sebagai bukti penyerahan diri dan juga sebagai proklamasi kepada dunia bahwa Allah telah menerima ia sebagai pewaris janji keselamatan Allah dari status sebelumnya sebagai pemberontak terhadap Allah. Baptisan merupakan karunia Allah yang dilaksanakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang yang menerimanya dijadikannya anggota tubuh Kristus dan peserta dalam perjanjian baru antara Allah dengan umatnya. Baptisan adalah sebagai tanda dengan materai, tanda sebagai orang beriman yang telah dipersatukan dengan Kristus. Dalam Galatia 3 ayat 27, melalui baptisan berarti mengenakan Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah menjadi satu dengan Kristus. Baptisan merupakan karunia Allah yang dilaksanakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, berikut penjelasan tentang asal-usul baptisan percik. Menurut sejarah baptisan, tradisi baptisan percik berawal tatkala seluruh kekaisaran Romawi harus memeluk agama Kristen, karena Kaisar Theodosius di tahun 380 Masehi mengeluarkan dekret atau Edict Theodosius, yang isinya mengatakan bahwa agama kekaisaran Romawi adalah agama Kristen. Dampak dari keputusan tersebut adalah kristenisasi massal di seluruh wilayah kekaisaran Romawi, atau kalau tidak menjadi Kristen akan berhadapan dengan tentara Romawi dan dihukum. Akibat kristenisasi massal tersebut, maka terjadilah baptisan selam besar-besaran. Situasi yang seperti itu membuat kolam-kolam dan sungai-sungai menjadi sangat sesak. Akibatnya, untuk memudahkan, maka orang-orang tersebut akhirnya dipercik dengan air. Alasan praktis yang terjadi karena sikon yang darurat itu kemudian dijadikan tradisi oleh Gereja Katolik. Akhirnya di tahun 1312 dalam Konsili Ravenna
Gereja Katolik meresmikan baptisan percik sebagai satu-satunya cara baptis yang dilakukan di gereja. Alasannya adalah baptisan salam tidak lagi penting, sebab cara baru yaitu dengan dipercik adalah cara baptis yang dipakai gereja. Demikianlah baptisan percik menjadi satu-satunya cara membaptis bagi pertobatan baru yang dipakai oleh Gereja Katolik sejak tahun 1311. Jadi kondisi daruratlah yang mendorong Gereja Katolik saat itu untuk mengambil langkah praktis dengan memercik orang yang dibaptis dengan alasan kurangnya. Nah, kita sampai kepada pengimplementasian baptisan percik di masyarakat. Kira-kira bagaimana ya pengimplementasian baptisan percik di masyarakat? Pengimplementasian baptisan percik di masyarakat dapat dilakukan di berbagai tempat. Yang pertama, kita dapat melakukannya di satu gereja. Satu gereja melakukan baptisan percik secara massal di dalam ruangan gereja atau di lokasi tertentu. Pada peserta akan berkumpul di lokasi tersebut dan menerima baptisan percik dari pendeta atau imam gereja. Yang kedua, baptisan percik dilakukan secara individual di gereja. Biasanya calon baptisan dan keluarga akan memilih jadwal dan waktu yang tepat untuk melakukan baptisan percik dalam beberapa gereja ini. Mungkin juga melibatkan sesi konseling atau persiapan sebelumnya. Dan yang ketiga, selain di gereja, baptisan percik juga dapat dilakukan di tempat-tempat lain seperti sungai, danau, yang dianggap suci oleh gereja tertentu. Apabila kita memeriksa kesaksian Alkitab dengan seksama, kita juga menemukan bentuk baptisan yang dapat kita anggap alkitabiah. Cerita Alkitab tentang baptisan 3.000 orang yang bertobat pada perayaan Pentakosta di Yerusalem. Boleh kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Dan baptisan kepada kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya. Mengenai bahwa pada masa para rasul baptisan dilakukan dalam bentuk yang sederhana dan mudah, yakni percik atau siram. Dikhai atau kitab yang dianggap berasal dari bahasa para rasul menyebutkan dengan tegas, kalau padamu tidak tersedia air panas atau dingin dalam jumlah yang cukup untuk menyelamkan calon baptisan, cukuplah menyiramkan kepala calon baptisan 3 kali. Di samping itu, sejak abad ketiga, cukup banyak bukti yang dapat dipercaya dan menyebutkan bahwa orang sakit dibaptis dengan cara disiram atau percik. Nah, kita sampai kepada kesimpulannya. Kira-kira apa ya kesimpulan dari seluruh materi tersebut? Baptisan adalah ekspresi dari iman seseorang kepada Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Yesus adalah melalui anugerah dengan iman di dalam Yesus. Namun, Yesus memerintahkan semua orang Kristen untuk dibaptis ketika mereka percaya. Alkitab mencatat, Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada awal pelayanannya. Kata baptisan berasal dari bahasa Latin, baptimus atau baptisma. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kata baptisan yang digunakan yaitu baptize atau baptizo dari bahasa Yunani. Kedua kata ini memiliki arti yang sama bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu menyelam, mencelup, atau juga bisa membasuh, membersihkan. Tanda baptisan ini memiliki bukti penyerahan diri dan juga sebagai proklamasi kepada dunia bahwa Allah telah menerima ia sebagai pewaris janji keselamatan umat dari status sebelumnya sebagai pemberontak terhadap Allah. Baptisan merupakan karunia Allah yang dilaksanakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang yang menerimanya dijadikannya anggota tubuh Kristus dan peserta dalam perjanjian baru antara Allah dengan umatnya.